Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku Jumat Wage dimanapun Anda berada. Materi kali ini tentang titik terendah ya. Jadi seseorang itu akan sukses kalau itu sudah mengalami titik terendah dalam hidupnya ya. Jadi teman-teman, pada saat teman-teman mengalami titik terendah, sebenarnya kalau teman-teman bisa mengambil peluang ya, bisa mengambil istilahnya itu manfaat ya, sebagai sebuah dorongan untuk sukses, saya yakin ya, posisi di titik terendah itu akan mengantarkan Anda pada puncak kejayaan Anda ya. Teman-teman Jumat Wage ya, jangan pernah pesimis ya, dan jangan pernah berpikir bahwasannya Jumat Wage itu tidak bisa kaya raya ya. Yang membuat teman-teman itu bisa kaya raya adalah keyakinan Anda, optimis Anda pada saat Anda menjalani titik nol ini ya, titik terendah dalam hidup Anda bisa memaknai, Anda bisa mencari hikmah ya di balik kejadian tersebut. Harus apa yang harus Anda lakukan? Nah, itu akan ketemu nantinya ya. Masing-masing orang itu beda ya. Masing-masing orang itu beda strategi ya, beda perencanaannya, beda lakunya, dan beda memahaminya. Semakin Anda peka mengindrainya, semakin Anda peka batin Anda akan semakin cepat ya untuk bangkit dari keterpurukan tadi. Tetapi semakin Anda lambat, Anda tidak bisa bangkit, bahkan sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan sampai puluhan tahun, atau bahkan sampai tua, Anda tidak bisa bangkit. Nah, jangan salahkan orang lain, Anda koreksi dulu diri Anda. Apa yang salah dalam diri Anda? Nah, ini yang Anda harus petakan. Mulai dari aktivitas Anda sehari-hari ya, mulai dari pergaulan Anda, mulai dari cara berpikir Anda dalam memecahkan sebuah masalah, dan yang paling penting adalah cara ibadah Anda. Kenapa kok saya selalu menekankan kepada ibadah? Karena pada saat Anda itu ibadah atau mendekatkan secara spiritual kepada Tuhan, kejernihan hati Anda itu yang akan bisa mengungkap jalan apa yang Anda harus tempuh. Apakah jalan A, jalan B, jalan C, jalan D. Akan banyak jalan teman-teman ya. Nah, disinilah dituntut kepekaan rasa Anda, bukan memakai logika berpikir ya teman-teman ya. Ya, ada yang masih Jumat Wage setelah melihat video saya ini ya, sampai katakanlah sampai 170 video, tetapi dia masih melihat atau mengindrai sesuatu itu dengan pola pikirnya. Akhirnya apa? Akan ada batasan ya, akan ada batasan logika di sana ya, dan kebanyakan menuhankan pikiran Anda. Dan setiap pikiran itu beda-beda teman-teman, levelnya beda-beda ya. Semakin tinggi pikiran, semakin tinggi pengetahuan Anda, pikiran Anda juga akan semakin tinggi. Kalau Anda wawasan Anda hanya segitu, terus Anda mengindrai dengan pikiran, otomatis ada sesuatu yang belum terjangkau. Tetapi kalau Anda mengindrai dengan alam rasa ya, alam perasaan, alam rasa, alam rohani ya, ini akan jauh melebihi dari batasan pikiran Anda. Jadi teman-teman, jangan batasi ya cara pandang Anda atau sudut pandang Anda dengan pikiran Anda ya. Mungkin ini sulit dipahami ya teman-teman. Anda harus mungkin istilahnya itu lihat video ini berulang-ulang. Apa sih yang saya maksud? Mungkin bahasanya terlalu tinggi atau gimana. Tapi bagi teman-teman yang dengan pelan-pelan, saya yakin akan paham gitu. Ya, karena sudah saya jelaskan dengan detail ya.
bahwasannya dalam melihat sesuatu itu jangan melihat dari sudut pandang Anda, dari pola pikir Anda, jangan melihat, tapi lihatlah sesuatu itu tanpa apa adanya. Ya kalau hitam ya hitam, jangan Anda berpikir oh ini hitam terus Anda berpikir oh ini ada abu-abu, ada kuning. Nah, itu kan sudah terpengaruh oleh sudut pandang Anda. Begitulah pula dalam hal mengindrai atau melihat hidup Anda di bawah titik nol, ya, di bawah keterpurukan. Kalau Anda mengindrai dengan pola pikir Anda akan hanya berkutat atau terjebak dari sebabnya si A kayak gini kepada saya, akhirnya saya jatuh seperti ini, sebab saya difitnah seperti ini, sebab saya seperti ini. Jadi ada sebab, ada akibat. Hanya itu saja yang akan Anda temukan, tidak jauh dari itu. Tapi kalau Anda melihat dengan rasa Anda akan bisa melihat di balik itu. Ya, kenapa Tuhan memberikan saya ujian seperti ini, karma seperti ini? Rasa Anda jauh langsung nembus sama Tuhan, gitu. Anda akan tahu jawabannya. Ya. Dari sini semoga teman-teman bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Ya mungkin ini kelas filsafat ya teman-teman. Mungkin bahasa saya memang banyak mengandung filosofi ya. Karena apa? Kita tidak terus-terusan akan mengacu kepada sesuatu yang istilahnya itu pikiran atau syariat. Ya, hukum, katakanlah hukum yang istilahnya itu kita jalani setiap hari gitu. Tapi kita lebih masuk ke dalam hati, ngoncei hati gitu. Sehingga teman-teman ya dengan bisa melihat ini, apapun ujian yang menimpa Anda itu teman-teman itu bisa tersenyum gitu. Karena Anda melihatnya itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan. Ya, orang sukses itu akan atau pernah mengalami titik terendah dalam hidupnya, dan dia mampu membaca peluang, dan dia mampu ya membalikkan titik terendah dalam hidupnya sebagai sebuah kekuatan yang tiada duanya di alam semesta ini. Ya. Dan dia mampu melihat kasih sayang Tuhan, itulah yang penting. Ya, kalau Anda melihat titik terendah Anda sebagai hukuman, sebagai karma, sebagai cobaan dan sebagainya, bukan melihat karma sebagai kasih sayang Tuhan selamanya, saya pastikan Anda tidak akan bisa bangkit. Nah, disitulah teman-teman gunanya mempermainkan atau bermain rasa itu seperti itu. Ya, kalau Anda sudah bisa mengendalikan rasa Anda, apapun ujian, seberat apapun, Anda bisa membalikkan menjadi sebuah kenikmatan yang tiada tara. Ya, saya kasih contoh kenikmatan Anda berdoa. Ya, pada saat Anda kaya, katakan ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Pada saat Anda kaya, Anda terlena, lupa gitu, ya. Tapi pada saat Anda terpuruk, Anda bisa merasakan bahwasanya sebutir nasi itu begitu berharganya. Tapi pada saat Anda di atas, satu piring nasi tidak ada harga. Nah, inilah teman-teman. Ya, Tuhan ingin memberikan Anda sebuah kasih sayang yang tidak diberikan kepada orang-orang yang bukan pilihan. Dan yakinlah bahwa Jumat Wage adalah weton pilihan dari Tuhan. Manfaatkan potensi itu dan jangan pernah mengeluh. Walaupun Anda sekarang di titik terendah, ya jangan cari alasan. Alas itu ombo, ya. Ini peringatan ya, atau menghiling dari saya ya. Alas itu ombo, tapi si ombo alasan. Ya, alas itu luas, hutan itu luas, tapi masih lebih luas alasan. Ada aja alasannya, ada aja, tidak akan ada habisnya. Ya, dari sini semoga teman-teman bisa dipahami. Semoga teman-teman bisa menemukan jalan keluar dari kondisi titik terendah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.